kita, dalam hati manusia. Maka masalah itu selalu menjadi cara Allah untuk membawa kita kembali dari jalan yang salah. Boleh tanya nggak ya, dari kita di sini ada nggak yang nggak punya masalah? Oke, oke, jawabannya Kalau pakai nggak bahasa punya kalbu ya. masalah, sudah di bawah tanah, Pak Joy. Iya, sudah dibuat tanah. Artinya semua orang pasti punya masalah ya. Yes, Ya, jadi kalau amin. semua orang punya masalah, pertanyaannya adalah apakah masalah kita itu ditimbulkan dari sebuah keputusan kita yang salah atau memang semata karena Tuhan izinkan terjadi. Ya tentu saja kan kalimatnya hampir semua masalah. Jadi adakah masalah yang bukan karena berhala dalam hati? Ada ya, contohnya mungkin Ayub ya. Ya Ayub kalau kita baca memang Tuhan mengizinkan supaya Ayub juga belajar melihat Tuhan sebagaimana yang dia ketemu. Makanya kan ayat di pasal 42 kan, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi kali ini aku melihat engkau muka dengan muka gitu, kurang lebih lah ya gambarannya tentang Ayub. Tapi hampir semua masalah dalam hidup manusia itu selalu terkait dengan berhala. Contoh yang paling sederhana aja mungkin masalah yang terjadi di rumah tangga ya, di pernikahan. Ya, saya beberapa kali ini juga melayani beberapa pasangan suami istri yang menikah baru 2 tahun, 5 tahun, bahkan yang sudah menikah 30 tahun, hari ini diambang perceraian. Ya udah nggak tahan lagi, mau bercerai, mau berpisah ya. Bahkan sebuah survei anonim, itu memberikan sebuah data yang sebenarnya tidak mengejutkan juga ya, tetapi ini mungkin fakta, tapi lebih jadi rahasia umum ya. Jadi banyak pasangan suami istri Kristen hari ini udah nggak pernah ngomong lagi, ngomongnya juga seadanya ya, udah pisah ranjang gitu ya. Tapi nggak bercerai ya, nggak bercerai secara inkrah gitu. Jadi masih dalam satu rumah, tapi nggak satu kamar, nggak satu tempat tidur, ngomong juga seadanya dan seterusnya. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa pergumulan dalam pernikahan itu tidak mudah. Nah, kalau kita ngomong tentang masalah di rumah tangga, itu kalau saya ketemu selalu jawabannya ada yang sama ya, ada benang merahnya. Benang merahnya adalah masing-masing orang tuh punya ego. Jadi kalau punya ego, berhala apa? Ya berhalanya mungkin kontrol ya, kendali ya. Para suami merasa tidak tidak menerima hormat ya dari istrinya gitu ya, kurang lebih ya. Jadi suami merasa saya nggak punya kendali di rumah tangga ini. Buat apa saya jadi suami? Ya, jadi kepala rumah tangga, tapi ya itu tadi istri jadi leher yang menggerakkan kepala. Ya masalahnya nanti muncul tuh macam-macam. Ada yang merasa wah istrinya lebih banyak income-nya ya, secara finansial lebih bagus. Lalu kemudian karena merasa si laki-laki nggak punya kemampuan secara finance, akhirnya yang mengendalikan keluarga itu yang punya uang lebih banyak, gitu ya. Ada juga masalah orang tua ya, orang tua. Jadi anak sama orang tua. Ya berapa anak yang saya temui juga sebagai anak pemuda itu terluka ya hatinya. Ya mereka merasa papa mamanya itu hipokrit ya, munafik gitu. Kalau di gereja tuh baik, aktif gitu ya, ramah gitu. Tapi kalau di rumah tuh, aduh kata-katanya kasar dan seterusnya. Ini kan kisah-kisah klise ya. Nah kalau mau ditanya kenapa kok bisa begitu ya? Ya mungkin berhalanya itu berhala ini ya, berhala apa ya, kenyamanan mungkin bisa ya. Jadi merasa merasa saya jadi orang tua, saya jadi anak selalu punya kenyamanan. Ya, ada keluarga yang hari ini konflik terus ya, gara-gara anaknya kecanduan games, ya. Main games, lalu kemudian diomongin, ditanya gitu ya, udah makan atau belum, dan seterusnya dari hal yang sepele, yang kecil, akhirnya jadi teriakan-teriakan, jadi tensi yang tinggi, jadi konflik yang terus-menerus nggak berhenti. Nah itu kenapa? Karena ada berhala kenyamanan. Dan waktu kita berhadapan dengan hati ya, berhala dalam hati ini menjadi problem. Jadi kalau kita hari ini punya masalah ya, saya nggak tahu berapa banyak dari kita hari ini juga yang punya masalah ya. Ya, tadi Ibu Agatha ya sempat ngomong kalau 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 kita nggak punya masalah ya udah mati gitu ya. Berarti kita punya masalah. Nah pertanyaannya adalah apakah masalah itu kita pahami menjadi cara Tuhan, caranya Allah untuk membawa kita kembali dari jalan yang salah. Nah ini kan juga jadi sebuah dilematis ya, karena banyak orang Kristen datang ke gereja minta pertolongan, minta berkat, minta solusi, minta jawaban untuk semua masalah, tapi ternyata yang dia minta itu bukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi apa yang dia minta itu justru memberi makan berhalanya. Contoh ya misalnya, ada orang yang berhalanya adalah bisnis ya, uang gitu ya. Berhalanya itu materi. Ya, suatu kali pekerjaannya bangkrut gitu ya.
Pada waktu bangkrut dia datang ke gereja. Nah, waktu di gereja pendetanya ngomong begini, saudara sekalian, kita perlu percaya pada Tuhan. Kita semuanya dilahirkan menjadi kepala bukan ekor. Berkat Tuhan akan selalu menyertai kita. Wah, yang orang yang berhalanya adalah materi ini ngomong amin, amin, amin gitu ya. Nah, pada saat yang sama khotbah itu justru jadi memberi makan berhalanya. Jadi si orang ini nggak mengoreksi dulu apakah apakah masalah ini Tuhan izinkan sebenarnya supaya buat dia tuh bertobat ya, buat dia bertobat. Ya, beberapa kasus-kasus tentang hutang ya, pinjol misalnya ya, pinjaman online, hutang dan kemana-mana ya. Ini kan juga marak ya. Itu kalau digali juga nanti ujung-ujungnya bisa jadi berhalanya itu tadi, berhala apa ya, pengakuan diri ya. Jadi merasa saya kalau nggak punya mobil bagus, rumah bagus, pekerjaan yang bagus, kalau saya nggak terlihat mapan ya, kalau baju saya nggak Gucci, Vuitton ya, atau apa ya, ya gitu-gitulah ya merek-merek yang itu rasanya kok saya nggak ada gitu. Jadi itu jadi masalah yang utama sih. Nah, oleh karena itu hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu selalu mencari dan mengejar apa yang bisa hilang. Ini faktanya begitu ya. Sehingga kehilangan Tuhan yang sebenarnya tidak bisa hilang. Ini kan manusia kan gitu ya. Manusia tuh kalau dia nggak punya apa-apa, dia takut, dia khawatir. Aduh, saya nggak punya apa-apa nih. Ya, tapi pada waktu manusia punya apa-apa, hidupnya bukan semakin damai, tapi semakin takut. Ya, takut karena apa-apa yang dia punya itu hilang daripada dia gitu. Jadi nggak punya apa-apa salah ya. Dia berharap, aduh, gua kok nggak punya apa-apa ya. Nanti gua gimana hidup masa depan, anak-anak, apa segala macam. Gua takut. Nah, setelah punya apa-apa, hidupnya bukan tambah damai, malah tambah takut karena apa yang dia punya takut hilang. Jadi dijaga terus ya. Ya, Bapak Ibu pernah lihat nggak sih ada tukang beca di pinggir jalan, siang hari bolong bisa tidur nyenyak di atas becanya. Mungkin pernah lihat ya, di dekat gereja kita tuh sama Ko Ivan tuh ada Kampung Malang tuh, itu biasanya tempat pelayanan kita. Itu di depan tuh ada tuh yang biasa jadi tukang parkir. Itu kalau tidur itu ya di beca itu, waduh kan perutnya kebuka ya, gede gitu ya, terus sambil ngorok gitu. Wah, wah, padahal itu siang bolong sudah. Ya panasnya minta ampun, tapi dia bisa tidur dengan nyenyak. Nah, pertanyaannya kan sederhana ya. Kalau seandainya dia punya jam Rolex harganya 100 juta ya. Rolex berapa sih harganya? Sekarang berapa ya? Koifan berapa Rolex harganya sekarang? Paling Atau murah siapa? 350. Oh, paling murah 350 itu ya. Ya, ini koleksi berarti Koifan nih. Ya 350 ya misalnya dia tidur. Second, Rasanya itu second, Van, maaf. oh second. Oh, aduh ini Bu Agatha berarti yang biasa jualan nih. Ya jadi 350 katakanlah ya second gitu ya. Kok rasanya saya kok menduga Bapak ini nggak mungkin ya bisa tidur nyenyak ya. Rasanya nggak mungkin sih. Jadi, aduh nanti ada yang nyuri, ada yang ngambil gitu. Ya sama lah ya. Misalnya kita punya handphone harga ya Nokia zaman jadul lah, harga berapa? 300.000 gitu ya. Kan rasanya ya mau ditaruh di mana aja tenang-tenang aja sih ya. Ya siapa aja mau ngambil sih, siapa sih mau ngambil. Tapi kalau handphone kita harganya di atas 25 juta, 30 juta, ya ya ditaruh di mana aja kita kepikiran gitu, nggak gampang. Nah itu, jadi hati manusia tuh memang sekali lagi ya, saya disclaimer dulu ya, saya bukan ngomong punya Rolex salah, punya uang salah, enggak ya. Tapi faktanya adalah manusia itu selalu mencari apa yang selalu bisa hilang. Ya, sejujurnya kan kita tahu bahwa kita datang telanjang, pulang telanjang, tahu itu loh. Tapi pengetahuan kita itu kan tidak sejalan dengan tindakan kita terhadap apa yang kita tahu. Berpikir dewasa dan bertindak dewasa itu dua hal yang berbeda. Jadi saya kemarin posting di Instagram saya ya, saya bilang begini ya, kalau ada anak muda yang merasa sudah dewasa dan pengen menikah, pasti pilihan itu adalah pilihan yang salah. Karena faktanya setelah menikah, orang tuh bukan jadi semakin dewasa, jadi tapi semakin seperti anak kecil. Kok bisa? Karena ya konflik yang terjadi itu hal-hal sepele sebenarnya ya, hal-hal sepele bukan prinsip. Kalaupun ada hal yang prinsip itu mungkin 5%, 10% lah ya. Ya hal yang prinsip apa sih? KDRT misalnya ya, pindah agama gitu ya, hal prinsip misalnya, Pak saya mau berpisah Pak dengan suami saya, kenapa suami saya kemudian jadi mualaf gitu ya atau apa, itu hal prinsip. Tapi saya menemukan faktanya datanya sedikit sekali yang begitu.
Ya, biasanya orang tuh kalau udah mau pisah, mau cerai itu ya hal-hal yang sepele gitu loh. Konflik yang terus-menerus terjadi, ngobrol sedikit nggak nyambung, udah kehilangan kenyamanan, apa ya dikit-dikit selalu salah gitu ya, selalu nggak ada yang benar dan seterusnya. Hal-hal yang kecil. Nah, sekali lagi ya, kalau kita kembali kepada hati manusia, pergumulan kita adalah kita selalu mengejar mencari apa yang bisa hilang ya. Ya, faktanya begitu. Tapi yang bisa hilang ini justru yang menarik hati, ya, sehingga kita kehilangan Tuhan yang sebenarnya nggak bisa hilang. Dari sebuah buku Counterfeit God ya, ini Tim Keller, ini salah satu teolog favorit saya juga. Dia memberikan definisi ya, berhala tuh jadi apa sih Pak? Gitu kalau pertanyaannya. Jadi menurut Tim Keller, berhala adalah segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah. Segala sesuatu yang menarik hati dan pemikiran Anda lebih dari Allah. Segala sesuatu yang Anda cari untuk memuaskan diri. Sedangkan itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Ini kalimat beberapa yang penting ya. Berhala adalah segala sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Allah. Kalau kita mau jujur, ini ada 11 orang di sini. Kalau kita tanya ya, apakah ada yang lebih penting dari Allah? Ya kita pasti bisa menjawab tidak ada. Ya. Ya, tidak ada yang lebih penting dari Allah. Tapi pada waktu kita mau mengimplikasikan ya, mau merealisasikan kata-kata kita di dalam kehidupan pribadi, ini seperti melawan ya. Kita nggak walk the talk, kita nggak menjalani apa yang kita katakan. Jadi terbalik gitu ya. Makanya ini juga jadi sebuah bumerang ya bagi beberapa jemaat yang pernah tanya, Pak, bagaimana sih Pak memahami kehidupan hamba Tuhan gitu ya? Saya tanya, maksudnya gimana? Ya itu ada pendeta Pak ngomongnya sedikit-sedikit rohani ya, dikit-dikit pergi ke surga, pergi ke neraka, punya pengalaman pribadi yang spektakuler Pak, melakukan nubuat, menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Tapi waktu ngelihat kehidupan aslinya Pak, kok hidupnya lebih duniawi ya? Ya, nggak surgawi tapi duniawi. Saya tanya maksudmu apa? Itu loh Pak, apa pakaiannya tuh harganya mahal Pak, mobilnya tuh banyak Pak, investasinya ke sana ke sini Pak, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi saya mau disclaimer on ya, saya mau disclaimer on. Ini kan perkataan dari beberapa jemaat yang mungkin bergumul ya melihat kehidupan hamba Tuhan yang katanya hamba, tapi kok hidupnya seperti bos, bukan kayak hamba lagi gitu ya. Ini sekali lagi ini perspektif orang. Kita bisa debat tentang ini, debatable ya. Mungkin ada orang tertentu yang sudah kaya duluan lalu dipanggil jadi pastor misalnya ya, atau yang lain sebagainya. Itu banyak hal, banyak elemen. Tapi intinya adalah pada waktu kita ngomong tentang apakah ada yang lebih penting dari Tuhan, ya harusnya jawabannya tidak. Tapi dalam realisasinya kita lebih senang dapat cuan daripada dapat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, nggak ada ya, nggak usah ditanya yang gitu ya, pasti nggak ada yang jawab. Lebih banyak cari cuannya daripada Tuhan ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya disclaimer lagi, saya bukan ngomong uang itu salah, uang itu tidak penting, tidak. Alkitab ngomong uang itu netral. Akar segala kejahatan adalah cinta uangnya. Nah ini ya menariknya. Makanya ada kalimat itu segala sesuatu yang menarik hati dan pemikiran lebih dari Allah. Jadi kalau kita ngomong tentang berhala, apa Pak berhalanya? Macam-macam ya. Nanti kita akan coba lihat beberapa aspeknya. Tapi yang menarik adalah Alkitab itu menjelaskan sebuah berhala yang bentuk lain. Ya, Amos 4 ayat 4 sampai 6 ini salah satu contoh ya. Amos dipanggil Tuhan untuk menegur Yehuda dengan kalimat begini ya. Datanglah ke Betel, lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal, perhebatlah perbuatan jahat, bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, persembahan persepuluhan pada hari yang ketiga, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan sukarela. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ya itu ada korban sembelihan, persembahan persepuluhan, korban syukur ya, persembahan sukarela, itu banyak ya, itu hal-hal yang baik ya. Lalu kalimatnya di akhir yang saya highlight itu ya, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel. Jadi ternyata berhala juga bentuknya bisa hal-hal yang sifatnya itu rohani ya. Apa itu berhalanya? Ya mungkin pelayanan ya, bisa juga ya. Pelayanan kita bisa jadi berhala. Ya. Pelayanan atau aktivitas rohani mungkin ya, atau jabatan rohani ya, pastor, majelis, penatua, diaken ya. Itu bisa jadi berhala juga ya. Ya makanya di Matius 7 tuh ada kalimat yang sangat kuat ya. Ya keras sekali ya. Yesus mengatakan di akhir zaman nanti ada orang yang bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, ya, dan menyembuhkan orang sakit demi namamu. Sebentar ya.
dan seterusnya ya, tetapi aku akan berkata kepadanya, aku tidak mengenal engkau. Jadi ngomong berhala tuh bisa jadi hal-hal yang sifatnya itu seperti apa ya, kamuflase gitu ya. Jadi gambaran-gambaran yang sifatnya itu baik gitu ya. Kebaikan yang dibungkus di dalam suatu hal yang sifatnya itu rohani. Jadi dari situ sebenarnya ada poin penting ya, saudara sekalian, berbicara tentang berhala. Poin pentingnya adalah ini ya. Ya. Segala perubahan hidup dari jahat menjadi baik tanpa dasar kebenaran Injil berpotensi menjadi sebuah bentuk penyembahan berhala. Jadi aktivitas rohani, aktivitas hal-hal yang baik gitu ya. Jadi perubahan hidup yang menjadi baik kan bagus Pak gitu ya. Dulu dia tidak merokok Pak, dulu dia merokok Pak, sekarang tidak merokok Pak. Dulu dia suka main perempuan Pak, sekarang nggak main perempuan. Seakan-akan itu hal yang baik ya, yang baik. Tapi saya mau beritahu ya saudara sekalian nih. Kalau Anda mau jadi kalau hidup Anda pengen jadi baik ya, dari jahat jadi baik ya. Saya sih usulkan nggak harus jadi orang Kristen bisa ya. Kalau mau sekedar hidupnya dulu jahat terus jadi baik ya. Dulu sebelum saya bertobat, saya ini ya apa drugs addict ya. Jadi saya pengguna obat terlarang ya. Jenisnya putau, ya saya ngipe ya, bahasa Jakarta itu ngipe. Ngipe itu nyuntik ya. Nyuntik putau, bertahun-tahun saya masuk rehabilitasi 5 kali kurang lebih ya. Nah, ada pengalaman yang menarik tuh pada waktu masuk rehabilitasi. Pengalamannya adalah saya suka diajak oleh Bapak Pendeta yang punya rehab itu ya, yang punya rehabilitasi itu untuk pelayanan ya di gereja-gereja. Jadi dia khotbah, saya suruh kesaksian ya. Jadi waktu saya kesaksian, saya selalu mengatakan begini ya, Bapak Ibu sudah sekalian, saya bisa lepas dari narkotika itu karena Yesus. Ya, lalu semua mengatakan amin, haleluya. Dalam gereja yang lain saya mengatakan hal yang sama. Tapi suatu kali saya melihat di sebuah tayangan televisi itu ada kesaksian orang-orang yang lepas dari narkotika. Nah, dan faktanya adalah orang yang bersaksi itu nggak semuanya Kristen gitu. Jadi ada orang yang bukan Kristen. Jadi ada orang yang sembuh karena Nabi X ya, ada orang yang sembuh karena Dewa Y, ada orang yang sembuh karena dirinya sendiri, komitmen dan seterusnya. Ya, itu faktanya. Faktanya tidak harus percaya Yesus kalau mau lepas dari narkotika, nggak perlu percaya Yesus untuk mau lepas dari ketergantungan pornografi, tidak harus percaya Yesus untuk bisa lepas dari apa namanya, dari rokok ya dan kecanduan lainnya lah ya, ya prostitusi dan seterusnya lah ya. Nggak harus percaya Yesus, faktanya di agama lain pun bisa. Bahkan kalau saya ngajar saya kan dosen ya di UK Petra ya, di UK Petra. Itu ada mahasiswa-mahasiswa yang bukan Kristen ya, jadi Buddhis ya, Hinduism ya. Mereka punya terapi-terapi tertentu ya, dengan meditasi ya, dengan menarik diri dari dunia, itu bisa ya, orang-orang itu bisa jadi baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah manusia itu bisa jadi baik tanpa harus kenal Tuhan? Jawabannya iya. Nah, apakah kebaikan itu kemudian bisa melahirkan sebuah kesalahan yang baru? Jawabannya iya. Kenapa? Karena sebuah perubahan hidup yang tidak berdasar pada kuasa Tuhan itu berpotensi menjadi kesombongan rohani. Ya, jadi sombong ya. Jadi gue bisa nih, ya, gue bisa. Ya, lu bisa nggak? Lu nggak bisa. Gue bisa nih. Ya, gue bisa kenapa? Gue meditasi, ya, gue puasa, ya, gue doa ini, doa ini, dan seterusnya lah ya. Jadi bisa jadi potensi penyembahan berhala. Oke, saya lanjut ya. Ini beberapa contoh berhala modern. Yang pertama materialisme, harta dan prestasi menjadi Tuhan dalam hidup. Kita nggak usah panjang lebar membahas ini ya. Dari dulu sampai sekarang ya, materialisme itu menjadi apa ya? Seperti menjadi sebuah faham ya. Makanya ada isme kan. Ya, faham yang menekankan sebuah kepastian akan jaminan hidup bahagia jika Anda memiliki materi gitu kurang lebih ya. Ya, ini kan juga menarik ya, karena sebenarnya materi itu juga tidak menjadi akhir dari sebuah kebahagiaan. Materi itu kan sebenarnya adalah means ya. Jadi jembatan untuk memperoleh sesuatu yang kita anggap itu menjadi hal yang membahagiakan. Ya contoh misalnya ya. Contoh kalau di sini ada Bu Ayu ya. Bu Ayu boleh tanya nggak? Bu Ayu kalau ditawari sama Ko Ivan gitu ya misalnya ya,
satu tas harga 5 juta, satu tas harganya 500 juta gitu. Misalnya satu 5 juta, satu 500 juta. Terus Ko Ivan ngomong begini, saya kasih yang 500 juta tapi nggak boleh dibawa kemana-mana ya. Ya harus disimpan aja dalam lemari ya. Pokoknya nggak boleh ada yang tahu. Ya. Tapi kalau Anda mau tas yang 5 juta, bebas. Mau dibawa kemana-mana bebas. Kira-kira Bu Ayu pilih yang 5 juta apa 500 juta? Yang 5 juta. 5 juta ya. Ya. Itu jawaban yang paling umum ya. Mungkin ada yang jawab, oh, 500 juta aja lah dengan berbagai macam. Tapi yang paling umum ya lebih baik 5 juta aja. Karena kan gimana pun juga yang penting fungsinya ya 500 juta tapi nggak ada yang tahu gimana ya. Ya contoh misalnya ya. Misalnya saya punya tabungan nih 10 miliar gitu ya. Tapi nggak boleh dibeliin apapun. Ya itu nggak akan pernah membuat bahagia, cuma lihat gitu ya di buku rekening, mutasi rekening, waduh nolnya banyak ya, waduh seneng ya nolnya banyak gitu, terus saya bahagia gitu, enggak lah, enggak begitu. Pasti sesuatu yang saya bisa beli dari uang itu yang membuat saya bahagia. Nah, apa yang kita bisa beli, misalnya contoh lagi, ya ini lagi-lagi ke wanita ya maaf ya, misalnya tas gitu ya. Tapi kalau tas itu nggak bisa dibawa kemana-mana juga nggak seneng gitu ya. Kita juga nggak bahagia. Apa sih yang membuat kita bahagia kalau kita punya tas yang mahal, terus kita bawa ke persekutuan, lalu ada teman kita tanya, wah kok ada yang lain ya dari hidupmu apa ya? Terus kita menunjukkan, waduh, ini ada tas saya nih yang baru gitu ya, dalam hati gitu ya. Ayo dong tanya harganya berapa gitu ya. Nah pada waktu orang bertanya harganya berapa, terus kita ngomong, aduh ini mah murah lah, jangan ditanya gitu dengan rendah hati kita ngomong, ini mah harganya cuma 500 juta gitu misalnya. Nah itu menunjukkan kepuasan gitu. Jadi materi itu selalu menjadi means saja si alat. Ya, alat untuk apa? Ujung-ujungnya ya pengakuan diri gitu. Nah, ini yang kedua nih, eksistensialisme ya. Segala tindak atau usaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, pengakuannya macam-macam tuh, macam-macam melalui itu tadi materi dan seterusnya. Yang ketiga, berhala modern apa sih psikologiisme ya, agama adalah cara untuk mengobati luka batinku di masa lalu. Ini juga jadi isu yang menarik ya. Kenapa isu yang menarik? Karena konon di zaman postmodern saat ini itu beberapa orang mencoba untuk membuat sebuah apa ya motivasi diri gitu ya. Jadi orang yang datang dengan beban berat ya diyakini atas nama agama gitu, atas nama pribadi Tuhan yang mengasihi, yang berkuasa bisa menolong kita untuk merasakan atau mendapatkan kenyamanan ya kenyamanan. Ya, jadi orang carinya bukan Tuhannya, tapi carinya adalah kenyamanannya. Yang mana itu bisa diberikan dari Tuhan gitu kurang lebih ya. Jadi teman-teman kita, saudara kita yang ateis gitu ya, ada satu orang namanya itu Ludwig Feuerbach ya. Ludwig Feuerbach ini seorang tokoh ateis yang cukup inilah ya dihormati gitu ya. Nah, Ludwig Feuerbach itu teorinya gini. Jadi manusia beragama itu sebenarnya membuat sebuah imajinasi atau ikon tentang Tuhan yang mempunyai sifat-sifat yang baik yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia tersebut. Jadi sifat itu projektif. Wah, projektif itu apa sih maksudnya gini contohnya. Begitu manusia beragama percaya ada Tuhan yang Maha Kasih yang sebenarnya pengen dikasihi itu dirinya sendiri, itu projektif ya. Ada orang yang mengatakan ada Tuhan yang Maha Kuasa yang sebenarnya ingin berkuasa adalah dirinya sendiri. Ya, jadi dia membuatlah gambaran ada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi yang ingin berkuasa adalah manusianya. Dan setuju atau tidak setuju, sadar atau tidak sadar, faktanya terjadi, saudara. Ya, faktanya terjadi. Ya ini kasus ya, ini oknum ya, saya nggak ngomong semua ya. Beberapa oknum yang mengaku tokoh agama, ya agama tertentu lah ya, itu bisa memanfaatkan ya, menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Ya jadi si fakta Allah berkuasa, sebenarnya yang pengen berkuasa saya atas nama agama, itu faktanya ada gitu. Ya, dan seterusnya lah. Kita nggak punya waktu menjelaskan. Yang keempat, biblisisme. Ya, penguasaan Alkitab menjadi bentuk pengakuan diri dan seterusnya. 4 legalisme, 5 mistikisme ya. Mistikisme, legalisme mungkin saya skip aja ya, tapi itu ada penjelasannya perbuatan baik. Tadi saya sudah ngomong di Amos pasal 4 tadi ya. Jadi kita berbuat baik, kita merasa punya jabatan, aktivitas rohani itu justru menjadi berhala kita. Ya, beberapa orang yang berhenti jadi majelis atau tidak lagi melayani gitu ya dalam tanda kutip di gereja atau dalam institusi tertentu merasa kayak ada sesuatu yang hilang ya post power syndrome gitu ya, merasa tidak berarti, berguna dan seterusnya, itu legalisme ya. Jadi kalau saya baik, Tuhan baik, jadi transaksi sama Tuhan.
Ya, beberapa orang kemudian kan kecewa ya, Tuhan saya sudah melayani, kenapa engkau mengizinkan aku mengalami hal yang buruk seperti ini? Itu selalu akan ada. Lalu yang kelima tuh mistikisme ya, pengalaman rohani ya. Jadi pengalaman rohani ini kadang menjadi kebanggaan diri ya, merasa tuh dirinya paling dekat, paling akrab sama Tuhan ya. Sampai setiap kali dia masak aja dia tanya Roh Kudus, saudara ya. Ya, dia masak nasi goreng itu tanya ya Roh Kudus ini terlalu asin atau kurang asin ya gitu ya. Sampai begitu sangat dekatnya intimnya ya punya pengalaman rohani. Beberapa orang yang punya sekali lagi ya saya juga tidak menampik pengalaman rohani itu nggak penting ya. Ya semua orang punya pengalaman rohani. Tapi pengalaman itu bukan kebenaran. Ya, jadi pengalaman itu nggak bisa dijadikan standar. Saya doa Pak jam 3 subuh Pak selama 1 tahun. Jadi kalau saya doa 3 subuh selama 1 tahun dan saya mendapatkan jawaban terhadap masalah saya, itu bukan berarti harus dilakukan oleh Ibu Ayu, Ibu Agatha, Ko Ivan, nggak harus. Ya, itu bukan pengalaman saya. Kalau saya berdoa jam 3 lalu Tuhan jawab, itu bukan berarti Anda harus ikut doa jam 3. Enggak, itu pengalaman rohani yang sifatnya itu pribadi lepas pribadi. Nah, dari semua ini ya, dari semua berhala-berhala modern ini mungkin Anda punya catatan nih nanti ya. Nanti kita diskusinya itu ya mungkin ya. Catatannya apakah mungkin ada berhala-berhala yang ada di dalam diri kita ya. Oke, saya lanjut sedikit ya tentang Kolose tadi ya. Jadi Kolose pasal 3 ya, Saudara kalau membaca ayat yang kelima tadi karena itu matikanlah. Jadi ada kata karena itu ya. Jadi karena itu berarti ini sebab akibat. Nah, dari sini kita bisa lihat tuh dalam konteksnya. Sebenarnya Rasul Paulus sedang bicara apa sih? Saya bilang yang pertama adalah mentuhankan Kristus. Jadi ini adalah sebuah bagian narasi surat kepada jemaat Kolose yang sebenarnya intinya adalah mentuhankan Kristus. Kok bisa tahu, Pak? Karena dalam pasal Kolose pasal 1 ya ayat 15 itu kalau Anda baca di Alkitab ya Alkitab ini ya apa yang paper base itu LAI itu kasih judul tuh bagus ya, keutamaan Kristus ayat 15. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia dan seterusnya. Nah, ini keutamaan Kristus. Ya sebenarnya poin penting dalam kelanjutan pasal 3 itu adalah Yesus harus menjadi sentral, jadi pusat. Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Kolose, jemaat di Kolose, Anda dulu orang Yahudi, Anda dulu orang yang percaya kepada hukum Taurat, percaya kepada semua yang disampaikan oleh nenek moyang Anda, oleh Musa, oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seterusnya. Anda hari ini itu dimerdekakan oleh Adam yang baru. Gitu. Dulu Adam yang gagal, nih Adam yang baru dalam bahasanya Roma kan begitu ya, di Adam, the new Adam. Di dalam Kristus inilah kamu mempunyai hidup yang sejati. Yesus yang datang ke dalam dunia menebus dosamu, bangkit dan naik ke surga. Di dalam kebangkitan itulah kamu menemukan arti hidup yang sejati. Paulus ingin menekankan tentang keutamaan Kristus. Maka di pasal 1 ayat 2-14 ucapan syukur itu terkait dengan jemaat Kolose yang bertumbuh di dalam Yesus. Sekali lagi ya, bukan bertumbuh dalam perbuatan baik loh. Tapi di dalam Yesus. Orang yang ada di dalam Yesus semakin baik. Tapi orang yang semakin baik belum tentu ada di dalam Yesus. Loh kok bisa Pak? Tadi saya sudah jelaskan. Kalau Anda hanya bercita-cita ingin jadi baik, nggak usah jadi Kristen juga bisa. Ya. Lalu Paulus meyakinkan orang percaya di Kolose pasal 2 ayat 6-7 karena mereka telah di dalam Kristus, mereka harus tetap berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia dan bertambah teguh di dalam Dia. Nah, ini penting ya. Jadi Yesus itu menjadi pusat. Nah, Yesus menjadi dasar. Ya. Artinya orang tuh bisa jadi baik bukan karena dirinya baik, tapi dibuat baik oleh Yesus gitu intinya ya. Jadi orang Kristen tuh nggak bisa sombong. Kalau dia bisa baik, Anda lihat orang Kristen yang baik gitu ya, itu bukan karena dianya baik, tapi karena Tuhan Yesus memampukan orang itu untuk jadi baik. Dan perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Keselamatan kita itu tidak tergantung kepada kebaikan kesalehan kita. Ya, keselamatan kita saja itu tergantung kepada jasa Yesus di atas kayu salib. Jadi orang yang percaya Yesus itu diselamatkan, bukan orang yang percaya Yesus dan baik, bukan. Bukan percaya Yesus ditambah perbuatan baik, bukan. Jadi percaya Yesus saja.
perbuatan baik itu adalah buah ucapan syukur terhadap orang yang sudah ada di dalam Yesus. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian bisa memahami ini ya. Maka tadi saya sudah sampaikan ya, perbuatan baik, perbuatan jahat jadi baik kalau tidak ada Injilnya, tidak mentuhankan Kristusnya, itu justru jadi penyembahan berhala. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan isu tentang ayat 5. Ayat 5-nya apa nih tadi Kolose pasal 3? Karena itu, kan gitu ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu. Jadi Kolose pasal 3 ayat 1, karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Sekali lagi ya, Yesus jadi pusat. Ya. Lalu pasal 3 ayat 5, karena itu, karena kamu sudah di dalam Yesus, yang bangkit itu, maka matikanlah dalam dirimu. Ini menarik ya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, dan seterusnya, ya, nafsu jahat. Nah, ini yang kalimatnya ya, ayat 5. Yang sama dengan penyembahan berhala. Dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu jelas ya. Jadi, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, itu udah mulai kelihatan tuh. Ya, bahasa itu which is. Jadi, gini kalimatnya. Yaitu, matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa sih yang duniawi? Paulus ngomong percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang adalah lah itu hestis estin, yang dikenal, yang eksis gitu ya, sebagai penyembahan berhala. Jadi Paulus sedang ngomong, oh, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, ini ada kaitannya tuh, semuanya tuh akarnya tuh penyembahan berhala. Loh, kok bisa ya? Apa hubungannya Pak percabulan, kenajisan, hawa nafsu? Nah, ini semuanya adalah kalimat yang di slide Anda ya. Jadi ternyata di dalam tradisi kuno dahulu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu seringkali itu menyamaratakan penyembahan kepada berhala di dalam konteks dulu ya, masuk kepada monasteri gitu ya, kuil-kuil, menyembah dewa-dewa, itu selalu ada ritual ritual ininya apa, seksnya ya, ada ritual ritual seksnya gitu. Jadi sekali lagi ini dalam tradisi agama kuno itu selalu dekat sekali ya. Makanya dalam gambaran itulah poin yang penting adalah kenapa sih mereka menyamakan penyembahan berhala itu dengan ritual seks? Karena ritual seks itu selalu terkait dengan perselingkuhan, dengan hawa nafsu yang apa ya, menaruh kaki di dua tempat gitu ya. Jadi menaruh kaki di dua tempat. Yang satu bicara tentang hal yang vertikal kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama dia hidupnya itu duniawi. Jadi ada di dua kaki ya. Ini mungkin dicatat aja nanti kalau ada yang mau bertanya, kita bisa explorein, ini menarik sekali sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis itu cara bekerjanya tuh tidak dengan serta-merta membawa Anda untuk menjadi pengikut iblis, enggak. Caranya adalah membiarkan kita untuk hidup di dua tempat, di dua kaki. Orang yang hidupnya tuh suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, ya, suam-suam kuku. Makanya kan di Efesus Wahyu itu dibilang dibuang oleh Tuhan. Karena mendua hati gitu ya. Orang yang mendua hati ya. Orang yang mendua hati itu selalu bimbang hatinya kan gitu selalu ya. Ya, janganlah engkau bimbang hatimu karena kamu itu mendua hati, bercabang ya bahasanya tuh. Jadi cara-cara orang tuh untuk membuat membuat kita tuh tanpa sadar bisa jadi orang Kristen pada saat yang sama memelihara berhala. Ya. Jadi nggak serta-merta iblis itu ngomong, ayo jadi pengikutku. Enggak. Kalau misalnya begitu ya, advertisingnya ya, saya kok ragu ya ada manusia yang mau ikut gitu. Caranya tuh begitu. Ya saya cerita ya, waktu SMA saya ini kan nakal ya gitu ya, nakal. Terus kan ujian ya, ujian akhir. Dulu tuh apa ya, kalau ujian tuh namanya Eptanas ya. Eptanas, ya itulah ya. Pokoknya ujian akhir lah ya, kelas 3. Eh saya kan lahir dan besar di Bandung ya, lahir dan besar di Bandung. Terus kita tuh pengen lulus tapi nggak mau belajar. Intinya gitulah. Ya, jadi saya punya teman berlima. Pengen lulus tapi nggak mau belajar. Lalu teman saya itu punya ide, kita cari orang pinter aja yuk, cari dukun. Gitu ya. Cari dukun supaya kita nggak usah belajar tapi bisa lulus. Nah, ya. Terus teman saya ini punya sopir, sopirnya ini punya kenalan gitu ya di Bandung, di pelosok daerah Ahmad Yani sana lah ya, pokoknya wah, pokoknya masuk pelosok. Datanglah ke orang pinter ini berlima tuh. Nah, ngobrol akhirnya deal ya. Dukunnya ngomong suruh bawa syarat-syarat, ada kembang berapa warna gitu ya, terus harus datang jam segini dan seterusnya. Akhirnya hari H tiba. Jadi saya pamit sama
orang tua saya mau kerja kelompok bersama. Itu kalau nggak salah hari Minggu, Senin itu ujian gitu ya. Jadi hari Sabtu, dari Sabtu saya tuh kerja kelompok, nginep di rumah teman. Nah itu benar. Jadi kita waktu itu bawa seragam, terus kita ke Dugem tuh malam-malam tuh, ke Dugem. Wah, by the way tahu Dugem nggak ya? Jangan-jangan saya ngomong Dugem pada nggak tahu Dugem ya. Di sini ada mantan ini juga nggak sih? Tahu aja, Kak. Biarpun saya sudah keluar lama dari Indo, juga tahu dunia gemerlapan. Oh, dunia gemerlapan. Iya, Bu. Iya, Saya itu udah ya. lansia loh, Joy. Saya Iya, udah lansia, tapi iya, iya. masih Iya, aktif. Tante. Iya, Tante. Oke, terima kasih, Tante. Siapa tahu saya ngomong terus tiba-tiba pada bingung apa sih gitu ya. Tadi ya, Tante Agatha tuh ya udah bantu ya. Jadi kedugem lah diskotik gitu ya, diskotik. Wah, udah diskotik terus akhirnya malam tuh sampai malam terus kita ke dukun itulah. Intinya gitu ya. Dimasukin gentong yang gede terus kita dimandiin tuh malam-malam. Ya, dimandiin pakai bagi kembang berapa rupa terus disemprot-semprot tuh. Diludahin gitu ya. Dan seterusnya ya. Dan yang menariknya adalah besoknya tuh ujian. Saya ingat sekali tuh ujiannya tuh ada 2 bel. Ya, jadi yang pertama itu bel itu yang dibagi lembar jawaban. Soalnya tuh belum lembar jawaban. Jadi lembar jawaban. Terus saya langsung isi. Itu kan buntel-buntel ya ditemin. Pokoknya isi aja. Nggak baca soal saya. Jadi begitu bel kedua soal dibagiin, saya ngumpulin sampai gurunya tuh bingung loh. Kamu kok bisa ngisi tanpa baca soal? Saya bilang bisa Pak gitu ya. Terus waktu keluar teman saya yang 4 tuh udah nunggu di luar ya. Kita tebak-tebakan dulu ya biar seru ya. Ini ada Tante Agatha. Tante Agatha boleh tanya nggak ya? Kira-kira saya lulus nggak ya? Enggak. Nggak. Aduh, sayang sekali Tante. Tebakannya Lulus. salah ya. Lulus saya, Joy, lulus. Lima-limanya lulus. wow. Teman-temannya. Makanya kita lagi kesengsem. Wah, ini dukun Ciame ya. Hebat ini dukun ya. Oh, kita datang lagi ya. Dan yang menariknya adalah setiap kali kita datang, dukun itu selalu tanya gini, maaf ya nak, agamanya apa gitu ya. Oh ada teman saya Buddha kan dia ngomong, oh saya Buddha, terus ini Katolik, gitu ada yang Islam gitu. Terus saya tanya kamu apa? Saya Kristen. Gini ya dek ya, gini ya. Saya Bapak kasih tahu ya, Bapak nggak melarang adik-adik ini ikut agamanya loh, gitu ya. Jadi yang Kristen ya datang ke gereja ya, doa yang sungguh-sungguh ya sama siapa itu namanya Yesus ya, Isa ya, ya doa yang bagus ya, ya. Ini yang Buddhis doa ya ke kelenteng apa doa ya. Selalu ngomongnya tuh begitu gitu. Dan saya ingat banget. Jadi si dukun ini tuh selalu ngomong ikut ajaran ini oke, tapi punya agama ini juga nggak apa-apa gitu loh. Dan saya langsung mengamini setelah saya bertobat, saya belajar. Caranya iblis tuh begitu. Caranya iblis tuh selalu, ayo kamu mencabangkan hati ya. Ya. Jadi kamu jadi Kristen yang baik ya. Tapi kalau kamu punya jimat juga nggak apa-apa gitu loh. Kamu ke paranormal juga nggak apa-apa. Kamu ikut zodiak juga nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa gitu. Caranya tuh begitu. Ya. Ya dari situlah sebenarnya poin yang mau Paulus katakan. Kalau kamu sekarang sudah percaya Yesus, jadikanlah Yesus Tuhanmu yang satu dan satu-satunya. Itu poinnya. Jadi kalau kita ngomong, ada nggak sih berhala dalam hati? Ada. Nah poinnya adalah jangan usahakan supaya berhala itu keluar. Ini kan destroying idols kan. Bagaimana Pak menghancurkan berhala dalam hati saya? Bukan berusaha untuk menyingkirkan masalah dan berhala itu, bukan. Tapi sembahlah Yesus dengan sungguh-sungguh gitu loh. Ya. Jadikanlah dirimu pengikut Yesus yang radikal, yang Yesus yang satu-satunya. Bagi engkaulah aku hidup ya Tuhan. Nah dari situ kita mulai nanti perlahan-lahan tuh diulik sama Tuhan. Wah ternyata saya ada berhala kenyamanan ya. Wah saya belajar deh. Apa sih Yesus ngomong? Oh Yesus ngomong, kalau engkau ingin ikut aku, sangkalah dirimu. Deny yourself, ya, dan pick up your cross daily, every day in your life. Ya, pikulah salib ya, deny yourself. Sangkalah dirimu, pikulah salib. Oh iya, berarti itu ya. Nah ini ya. Jadi manusia adalah makhluk yang menyembah. Jika dia tidak menyembah Sang Pencipta, maka dia akan menyembah ciptaan. Selalu begitu. Atau sesuatu, atau seseorang. Ya, yang bisa dijadikan Tuhan agar dapat disembah. Ini kan
Menarik ya. Jadi berhala jadinya apa Pak kalau gitu Pak? Segala sesuatu yang penting lebih daripada Tuhan. Apa sih Pak? Bisa jadi kesehatan, bisa jadi hobi ya. Saya ketemu seorang bapak ya, yang hari ini dikomplain sama istrinya karena bapaknya ini hobi miara burung, saudara. Ya. Jadi setiap hari dia bisa mandiin burung tuh berjam-jam sampai dia nggak pernah punya waktu ngobrol sama istri bahkan menyapa anaknya. Tahu ya, burung ya. Ada ada orang hari ini ya bisa berjam-jam tuh duduk gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak ngapain duduk? Liatin ikan berenang, saudara. Ikan. Ya, saya tahu ya itu beberapa orang tuh suka katanya bisa refresh ya. Mungkin ini beda-beda ya. Tapi seringkali itu justru jadi apa ya? Tanpa sadar ya, sadar atau tidak ya. Waktu 3 jam, 4 jam habis, saudara. Hari ini banyak pemuda tuh workaholic, saudara. Ya, workaholic. Kenapa? Financial freedom. Waduh ya. Umur 25 ya, cepet yau, nopet yau ya. Kalau bisa 1 M dalam umur 30, wah ya, sukses. Waduh gitu. Ya sekali lagi ya, saya mau terus menerus mau disclaimer ya Bapak Ibu, nggak ada yang salah dengan uang. Saya yakin gereja juga bayar listrik pakai uang ya, nggak pakai doa ya. Ya kalau majelis datang ke PLN, Pak, ini gereja Pak, saya bayar pakai doa ya, pasti kita diusir ya. Kalau nggak, waduh, pasti dianggap aneh gitu ya. Enggak lah. Ya, saya juga yakin ada orang yang nggak bisa makan, nggak punya uang, lapar gitu ya. Terus kita doakan, ya sampai jungkir balik juga perutnya tetap lapar sih ya. Ya harus keluarin duit, lu harus keluarin duit lah, beli nasi nasi apa kek, ya kasih makan gitu ya. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau itu sudah mulai merenggut sesuatu, ya membuat relasi horizontal kita sama istri sama anak itu mulai mulai renggang, berarti hobi ini harus kita klarifikasi lagi dong. Ya sebaliknya ada juga orang-orang tertentu yang menganggap istri atau pasangannya tuh jadi lebih penting dari Tuhan. Ya, bahasa anak mudanya itu I cannot live without you. Hehehe, ya. Ya, if you die, I will die for you. Oh, Hehehe. gombal. Itu namanya gombal, Joy. Tapi ya tante itu kan yang terjadi ya, faktanya kan gitu ya, anak-anak muda itu wah luar biasa loh. Posting di Instagram pacarnya ulang tahun dibeliin iPhone 14 harganya 25 juta, bayangin 30 juta dia nabung. Wah itu wah luar biasa lah pokoknya. Romeo and Juliet gitu ya dan seterusnya. Itu jadi kadang kadang tuh jadi berhala ya. Jadi bukan cuma sekedar materinya, tapi ya itu tadi relasi dengan orang lain, prestasi dan seterusnya. Agustinus dalam bukunya The Confession tuh membuat sebuah kalimat yang menarik ya. Manusia terus mencari tapi tidak tahu apa yang dia cari. Gimana? Manusia terus mencari tapi tidak tahu apa yang dia cari. Ya, dan tidak tahu apa yang harus dia dapatkan untuk membuat dirinya merasa puas. Maka kunci kepuasan hidup adalah berjumpa dengan Kristus. Ya, karena hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa tuh ada jurang yang sangat dalam. Diisi berapapun banyaknya kenyamanan dunia, kebahagiaan yang dunia tawarkan, itu tidak akan pernah bisa memuaskan. Makanya saya yakin sih ya, Alkitab tuh memberikan sebuah pengajaran yang penting. Yesus datang ke dalam dunia itu di dalam kesederhanaan. Yesus datang ke dalam dunia mengatakan burung punya sarang, ya, singa punya liang, tapi anak manusia, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Dalam kesederhanaan. Yesus datang dengan hati hamba ya, hamba. Ya. Dan apa tujuan dan misi Yesus datang? Menebus dosa. Jadi masalah terbesar manusia yang diselesaikan Yesus itu dosa. Yang diselesaikan Yesus itu bukan finansial, bukan relasi manusia, bukan. Itu dampaknya, yes, of course. Ya. Tapi the main point, when Jesus came to this world, He died on the cross to redeem us from the sin. Poin itulah yang menjadi sebuah gambaran ketika Yesus mengatakan kerajaan Allah itu ibarat seseorang menemukan harta terpendam di sebuah lahan.
dia menguburnya kembali, dia pergi menjual segala sesuatu yang dia miliki untuk mendapatkan. Itu betapa berharganya gitu. Ya, harta yang terpendam, apa itu? Relasi itu ya. Makanya manusia itu tidak akan pernah puas. Sudah, ini mungkin poin penting waktu kita menghadapi masalah ya. Apa sih Pak waktu kita menghadapi masalah? Lesson number one adalah to ask God why this is happen. Are you willing to open, to clarify the reason beyond all things problem that happen to my life? Apakah Tuhan mau membuka membuat sebuah pelajaran di balik sebuah masalah. Nah, kadang kita nggak bisa menemukan jawabannya karena suara kita meminta kepada Tuhan dengan keras, suara kita ya, itu justru membuat telinga rohani kita tuh budek. Ya. Saya selalu kasih gambaran tuh tukang roti di depan rumah saya. Ya, dia kalau jualan roti itu kan pakai speaker ya. Roti, 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 roti gitu ya. Terus dia jalan gitu, naik sepeda, roti, roti. Nah, sekali waktu saya mau beli roti, saya panggil, Pak, roti Pak, gitu. Dia udah lewat. Tapi karena suara speaker di sepedanya tuh keras banget ya, roti, 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 roti. Dia nggak bisa dengar panggilan saya. Dan saya nggak tahu ya apa yang terjadi kepada tukang roti ini ketika rotinya nggak ada yang laku. Bukan karena rotinya nggak enak, bukan. Tapi karena dia jualannya tuh terlalu keras suaranya itu. Roti, roti, roti. Orang Pak, roti, Pak, roti. Dia nggak bisa denger. Karena dia cuma dengerin suara roti, 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 roti. Saya pikir kita tuh kalau punya masalah tuh kita doa sama Tuhan. Nggak salah ya, doa tuh bagus ya. Tapi teriakan kita minta tolong kepada Tuhan tuh membuat telinga rohani kita tuh nggak peka jadinya. Ya Tuhan kan sedang ngomong ya di surga. Iya, ya gue tahu lu punya masalah. Tenang dong, jangan terus teriak. Gue pengen ngomong sama lu gitu. Saya pengen ngomong sama kamu. Kalau kamu ngomong terus, kapan waktu saya ngomong sama kamu? Kalau kamu ngomong terus, kalau ngobrol tuh kan gantian. Ya, kamu ngomong, saya diem. Nah, giliran saya mau ngomong, kamu diem. Ya, sekali lagi, saudara sekalian, saya nggak tahu berapa banyak orang di Zoom ini yang lagi punya masalah. Dan Anda berdoa kepada Tuhan, sekali lagi yang nggak ada yang salah dengan berdoa ya minta petunjuk pada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan, nggak ada yang salah. Tapi kadang-kadang kalau ada ujian tuh perlu ketenangan ya, betul nggak sih? Kalau kita sekolah dulu kan gitu ya, ada tulisan di dinding tuh kalimatnya gitu ya. Harap tenang, ujian sedang berlangsung. Ya kalau ujian sedang berlangsung sih tenang ya. Tenang supaya kita bisa peka ya. Tuhan tuh mau apa sih? Apapun yang mengontrol kita adalah Tuhan kita. Orang yang mencari kekuasaan dikontrol oleh kekuasaan. Orang yang mencari penerimaan dan pengakuan dikontrol oleh orang yang ada di sekitarnya. Ya gitu. Kalau lagi jomblo ditanya kapan punya pacar, setelah punya pacar ditanya kapan menikah, setelah menikah ditanya kapan punya anak, setelah punya anak satu ditanya kapan anak dua, setelah punya anak dua ditanya kapan anak tiga, setelah anak-anak besar ditanya kapan mantu, setelah mantu ditanya kapan punya cucu, cuma satu doang yang nggak ditanya kapan kamu meninggalkan dunia ini, itu doang yang nggak ditanya. Ya hidup kita selalu ngikutin apa kata orang, jadinya susah ya. Ini Roma 14 ayat 8 dan 9 ya. Bapak Ibu bisa baca masing-masing ya, walaupun di mute ya, nggak apa-apa ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Ya. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Last but not least ya. Pertobatan sejatinya bukan sekedar menyingkirkan berhala dalam hati, tetapi juga menempatkan Kristus sebagai Tuhan yang berotoritas. So my question to you all, my brother and sister, it's only one. Where is God? Where is Jesus in your heart? Di manakah Yesus di dalam hatimu? Kalau Yesus yang berotoritas,
Kalau Yesus menjadi Tuhan, maka dia berhak atas segala sesuatu dalam hidupmu. Kalau hidup kita aja sudah ditebus dan lunas dibayar, maka hidup ini bukan punya kita lagi. Kalau hidup ini aja bukan punya kita lagi, maka semua berkat yang Tuhan beri, itu juga punya Tuhan. Jadi kalau hari ini kita punya materi ya, coba bawa ya sama Tuhan. Tuhan, ini berkat yang Engkau berikan. Aku tahu ini bukan punyaku, ini punyamu Tuhan. Kalau Engkau mempercayakan ini, tolonglah hamba-Mu punya hikmat untuk menggunakan ini sebaik mungkin. Kalau Anda punya pasangan, suami atau istri, pegang tangannya bilang, Tuhan, aku tidak mau cintaku pada pasanganku, cintaku pada anakku, mengalahkan cintaku padamu. Karena aku yakin cintaku kepadamu itu juga dinyatakan melalui cintaku kepada istri, suami, dan anak-anakku. Tuhan, pekerjaan ini adalah berkat yang Engkau berikan. Aku adalah manajer, bukan pemilik, bukan owner. Engkaulah ownernya. Kalau Engkau mempercayakan pekerjaan ini ya Tuhan, ajarku untuk mengambil keputusan seperti yang Engkau mau, bukan apa yang aku mau. Karena sejatinya pekerjaan adalah sebuah tempat dan kesempatan kita menghormati Tuhan. Of course, ada income? Yes. Ada cuan? Iya, nggak ada yang salah kok dengan itu. Tapi waktu ada masalah, kita harus belajar dong. Belajar untuk mengatakan, Tuhan ini bukan punya aku, Tuhan. Saya cuma manajer. Kalau aku merasa semuanya harus aku putuskan berdasarkan pengalamanku, kemampuanku, IP-ku, prestasiku, koneksiku, maka semuanya itu akan menjadikan kita memberhalakan pekerjaan. Saudara, penting sekali untuk memahami ini ya. Ini last but not least ya, mereka yang tidak pernah merasa puas dalam mengenal dan mengasihi Yesus akan selalu puas ya dengan setiap berkat yang Yesus berikan kepada kita ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian sedang menghadapi pergumulan, mungkin ada baiknya kita mulai tenang ya, supaya kita tanya, Tuhan, aku ini punya masalah sama istri ya. Sebenarnya masalah ini Tuhan pakai untuk apa sih gitu ya. Saya tahu ini nggak segampang kita ngomong sih. Menghadapi pasangan yang selingkuh misalnya. Ini kan lagi hype banget ya. Dari Ari Wibowo, terus terakhir tuh ada siapa tuh yang selingkuh sama artis-artis. Ya, sekali lagi ya, ini kan selalu fenomena sosial ya. Ya perceraian selalu ada. Cuma yang bercerai artis dan tokoh-tokoh jadi heboh kan gitu aja ya. Tapi intinya mungkin kita juga sedang mengalami itu ya. Mungkin ada orang tua yang hari ini mulai renggang ya relasinya sama anak ya. Udah lost signal ya. Kayaknya nggak nyambung ya. Ini mau ngomong apa ya sama anak ya. Saya juga punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan papa saya ya, dulu waktu masih remaja. Saking apa ya, mungkin waktu itu berhala dalam hati saya tuh ini ya, kuasa ya, kendali gitu ya. Saya nggak suka orang mengendalikan hidup saya. Jadi saya merasa saya sudah dewasa gitu ya, sudah besar, dan saya nggak mau diatur gitu. Jadinya akhirnya begitu. Nah itu menuai kerenggangan ya. Jadi saya sama papa saya tuh nggak akur. Bahkan saya waktu di panti rehabilitasi, di konseling itu saya selalu jawab, ya ini karena papa nggak pernah ada di rumah. Saya selalu ngomong gitu. Jadi saya cari kambing hitam ya. Saya nggak mau disalahkan sendirian sih. Walaupun saya tahu saya salah ya. Tapi saya nggak mau disalahkan sendirian. Ini pasti ada kontribusi dari orang tua saya. Tapi puji Tuhan sebelum beliau meninggal ya, papa saya meninggal, kita udah rekonsiliasi. Saya tahu dia belajar untuk mengubah ya. Saya tahu dia sayang saya, tapi dia mungkin tidak tahu cara mencintai saya karena papa saya ini orangnya cool ya, kaku gitu ya. Ya saya tahu kenapa dia kaku karena papanya begitu kan, selalu begitu ya, efek mirroring ya. Jadi orang tua kita memperlakukan kita sedemikian karena orang tua kita dulu diperlakukan orang tuanya juga begitu. Ini jadi jebakan Batman ya jadinya. Nah, kalau kita nggak putuskan lingkaran itu, ya kita akan lakukan apa yang orang tua kita lakukan kepada kita. Selalu pelaku itu awal mulanya jadi korban. Karena dia korban, dia melakukan apa yang dilakukan oleh pelaku yang lain kepada dia. Selalu begitu, di efeknya itu berputar. Nah, kalau ada kita ya
orang tua yang lagi punya problem dengan anak. Maka ada baiknya kita belajar punya hati yang hancur ya. Maksudnya brokenness itu penting ya. Maksudnya ya kita kan orang tua selalu merasa diri lebih baik, lebih benar ya, lebih tahu gitu ya. Ya, tapi kan Yesus mengatakan ya ampunilah mereka ya. Jadi membuat rekonsiliasi. Ya nggak nunggu siapa yang salah sih. Kan yang salah dia nggak begitu sih. Ya kalau kita bisa punya waktu datang. Nah ini berhala apa nih yang diuji? Ya berhala apa ya, kenyamanan mungkin ya, otoritas kan. Ya, kita kuasa ya, berhala kuasa. Kita pengen orang lain datang kepada kita, tapi kita nggak mau datang kepada dia. Mungkin kita juga punya masalah dengan rekan kerja ya. Kalau lihat dari namanya kelihatannya ini usianya udah ini ya, nggak ada yang masih muda ya. Kalau ada yang masih muda saya mau ngomong ya mungkin baikan sama mantan gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada sih. Ivan masih muda, Joy. Ivan. Jangan, saya kenal istrinya. Masih main game. Masih main game. Iya, iya. Ya itulah ya. Jadi kalau ayo kita belajar untuk apa ya? Ya nggak ada yang mustahil sih. Maksudnya kalau kita udah mulai merasa pernikahan ini gimana ya? Masih ada jalan lah kita belajar untuk itu tadi. Masalah adalah cara Allah untuk membuat kita kembali dari jalan yang salah. Mungkin jalannya keliru ya. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu di pekerjaan misalnya. Ya of course juga tadi ya tante sempet games juga bisa ya. Kadang-kadang ya main games itu bisa menyedot waktu kita ya. Sehingga ya kita merasa itu tadi berhalanya tuh kenyamanan ya. Ya, saya dulu beberapa waktu yang lalu berhala saya itu drakor ya. Kan nonton drakor tuh kadang lupa waktu ya. Kadang-kadang jadi penasaran habisnya apaan sih, ngapain sih gitu. Terus saya episode 2, 3, 4. Waduh, kok saya lihat udah 3 jam, 4 jam. Wah, ini nggak bener deh gitu. Nah, itu bisa muncul tuh, berhala kenyamanan. Kadang apa yang kita mau lakukan diinterupsi oleh orang lain, kita marah. Apaan sih gitu ya? Ngapain sih gitu. Jadi kita marah. Nah, dari situ kita bisa refleksikan. Ada nggak sih masalah yang kita hadapi sekarang tuh awal muasalnya tuh karena ada berhala dalam hati kita. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Bapak Ibu sekalian, kita tutup dalam doa dulu ya sebelum nanti mungkin ada diskusi ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam ini untuk menolong kami mentuhankan Kristus. Orang yang mentuhankan Kristus akan belajar untuk mematikan hal-hal duniawi, percabulan, hawa nafsu, dan seterusnya. Kami percaya bahwa kami manusia lemah tidak mampu. Kami hanyalah ranting yang hanya bisa membuahkan hasil kalau ranting itu melekat kepada sang pokok. Maka kami ingin terus melekat kepadamu ya Tuhan. Kami yang ada di sini punya masalah, bergumul. Kiranya teriakan kami, seruan kami tidak membuat telinga rohani kami menjadi budek, menjadi tidak peka. Tapi ajar kami untuk tenang dan mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami di tengah semua masalah yang hari ini Tuhan izinkan terjadi. Dan tolong kami Tuhan, bantu kami untuk kami bisa berdiri tegak dengan wajah tersenyum dan memandang kepada salib Kristus Tuhan kami yang adalah kunci kemenangan kami. Karena Alkitab mengatakan kami yang sudah di dalam Yesus lebih daripada pemenang. Bukan karena kami kuat, gagah, dan mampu, tapi karena Kristus Tuhan kami yang memampukan kami untuk melalui semua badai gelombang hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan, doa hamba buat 15 orang di tempat ini, di pelayanan Osaka ini, kiranya Tuhan juga memberkati, supaya orang-orang yang ada diperlengkapi, boleh menjadi berkat, at least dimulai dari keluarga di tempat di mana kami berada hari ini. Kami mengucapkan syukur kami, menaikkan puji dan hormat bagi Yesus Tuhan kami, Gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Amin. Ibu Ayu. Baik. Amin. Thank you. God Terima bless. kasih Pak Joy Manik yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi sharing atau tanya jawab.